menentukan apakah ada yang bisa mengambil poin terlebih dahulu dari Bigetron by Vitality. Jadi langsung aja kita masuk ke dalam game yang pertama, match ketiga antara Mora Phoenix by Kraken versus Bigetron by Vitality. Alright, let's go. Standar ya, Cini dengan tim dia. Ya, yang benar-benar siap ya untuk memberikan bantuan di sekitar area Purple Buff. Tapi emang lumayan sih ya DPS dari Kimi ini. Itu bukan lumayan ya, itu sakit nih. Itu udah sakit banget ya. Itu sakit banget juga. Oke, langsung tabrak dan sekarang Vivian sedikit terjebak. Oh, apakah bisa melarikan diri karena ternyata satu hit terakhir masih bisa dihindarkan dengan satu buah flicker. Sama halnya dengan yang dilakukan oleh seorang Mute. Sama-sama kehilangan flicker untuk kedua belah Robert. Dan ternyata dia lanjutkan lagi slot. Akan mendapatkan Cini yang kita kira bisa terjadi tapi ternyata masih bisa dihindarkan. Last second tadi ya semuanya juga flicker dipakai. Iya. Benar-benar menunggu sampai dengan detik-detik yang terakhir baru keluar dari emblem setnya. Tidak terlalu banyak perubahan sih sebenarnya ya. Kecuali itu tiba-tiba ada Gord. Iya. Itu Bukan ya, Grok, teman-teman. sama-sama Geom. Ya, itu Grok ya. Iya. Grok lagi nyamar. Lagi menyamar. Itu Gord lagi jadi Gord ya. Iya. Nyamar ya. Ya itu emblem tanknya dia ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nanti kita cover. santai. Iya, aman kita sapu. Oke. Dan sekarang kita ngelihat ya dengan banyaknya flicker yang udah terbuka, ini menutup jalan buat Bigetron by Vitality bisa bermain dengan lebih agresif atau ya dengan resiko yang tinggi. Malah ngebuat dari Mora yang sedikit lebih bebas karena untuk pokoknya dia cukup safe untuk sejauh ini. Apalagi bermain dengan Flying Cloud, membuka kesempatan buat Poka ya udah recall dulu, nanti balik lagi ketika udah masuk area turtle om. Ya, enak banget sih kalau Flying Cloud ini untuk dancing di turtle, dancing di lord itu lebih santai ya. Iya. Karena kalaupun kita lagi half HP, pulang dulu gak sih? Gitu. Pulang dulu. Ya, nanti baru balik lagi. Sabar ya teman-teman ya, aku bakal kembali 5 detik kemudian gitu. Santai, lebih santai. Iya, nggak perlu diburu-buru juga ya sebenarnya. Oh, Tapi sekarang di Bigetron by Vitality apa yang akan mereka lakukan ya dengan kerugian yang tadi sempat kerasa di awal juga. Karena lihat betapa agresifnya slot. Kayak dia nggak ragu-ragu untuk ngasih pressure ke area depan. Dan bakal jadi penentu juga mengingat hadir Poveus di dalam lineup dari Timora. Ini akan ngebuat mereka bisa gangguin ke bagian belakang Fumi. Coba untuk dive ke bagian depan terlebih dahulu. Ngasih pressure lagi dan belum ada yang bisa ngebuka team fight sejauh ini. ya, sejauh ini juga Mute udah bagus banget ya. Ya. Berhasil untuk nge-zoning pemain-pemain dari Bigetron by Vitality. Dan berhasil untuk menjaga juga nih biar junglernya slot ini nggak diganggu. Jadi banyak sekali tugas yang dimainkan dengan dia. Tapi ini dia, tugas yang sangat sulit. Menjaga Purple Buff. Oh, oke. Oh, Berhasil diusir Om. oh, wow, baik. Bisa Tapi diusir, bisa di-reset loh. reset gak? Karena Eh. Cininya datang. Wah, Mahal jadinya. mahal. Ya. Padahal tadi udah ada kesempatan yang besar banget ya. At least kalau misalnya diambil sama Poka itu akan lebih menguntungkan dibandingkan jatuh ke tangan lawannya. Tapi sekarang langsung ditabrak begitu saja. Ada satu buah inisiasi dan Mute yang berhasil mendapatkan ke area turtle. Bahkan lihat efek knock up yang bisa diberikan karena dua player sekaligus. Bigetron by Vitality kehilangan dua player mereka. Poka mencoba untuk melarikan diri juga dengan satu buah flicker dan Cini mau nggak mau sepertinya harus segera mundur sebelum ada inisiasi yang bisa dilakukan lagi oleh seorang Rhea sendirian saja. Tapi masalahnya sehingga nggak ada follow up damage yang bisa terjadi dan Rhea masih bisa menukarkan satu poin eliminasi sebelum eksekusi dan what? Slot datang dan Vivian resmi tereksekusi. Yap, itu dia pengambilan turtle yang seharusnya tidak diduga juga oleh Bigetron by Vitality. Wah. Sebuah tabrakan tech charge tadi. Ya. Yang memang sangat right on point. Dan juga permainan kiting yang dimainkan oleh Mora Phoenix. Berhasil membawa mereka untuk bisa minimal nih ya, on par untuk adu serangan tadi. Jual beli yang terjadi. Iya. Jual beli serangan. Dan setidaknya menutup kerugian Purple Buff lah ya. Tadi soalnya lumayan beresiko bagi seorang slotnya juga. Dan sekarang Miro sendirian saja. Solo kill. Dari seorang Chell yang sukses menutup potensial dari Kari. Karena flickernya juga trigger om. Dan wah masih terjadi lagi Vivian. Bersama seorang Poka ini kalau misalnya bisa didapetin akan jadi mahal banget harganya. Dapetin karena mid lane dan pokoknya harus hilang juga. Backupan dari seorang Mute yang sempat terjadi juga. Bahkan ngebuat dari Bumi Eko mungkin harus menukar dirinya dengan satu poin kill yang sempat didapatkan. Tapi masih belum selesai sampai di sana. Masih ada Rhea yang akan menjadi korban selanjutnya. Purple Buff mungkin bisa menjadi bonus. Wah, tiba-tiba nih ya. Semua langsung terbalik lagi dan dipegang oleh Bigetron by Vitality. Mungkin dimulai dengan adanya Chell yang dapetin sebuah solo kill ya di area top dan juga setup yang manis tadi. Aku kira tadi dari Vivian ya.
Ini nggak bisa loh, dia cuma bisa nge-buying time aja. Iya. Ternyata masuk juga semuanya di belakang dan melompat juga buat si Cini tadi ya. Untuk bisa dapetin 1 poin kill menuju ke Oka. Iya, buying time ya. Iya. Ya bener-bener bagus banget. Dan sekarang outer turret top lane langsung bisa didapetin. Harus ada trade dari Mora juga. Di sini mereka punya banyak opsi untuk bisa ngedapetin ke bagian bottom mungkin. Atau setup ke arah turtle terlebih dahulu. Karena secara efek sisi sebenarnya mereka juga punya power. Dan area of effect dari Karcha ini pun masih terlihat potensial untuk turtle ini Om. Yap. Turtle memang ada tapi goal difference-nya lumayan berasa banget ya. Cininya ini punya peran yang sangat besar banget untuk di area mid terutama memegang ya. Hero-hero yang memang bisa dicicil secara terus-menerus gitu loh. Wah, ini diganggu lagi langsung aja connect FX karena serang Mutei. Dan satu flicker yang sayangnya akan menjadi sia-sia tapi di area yang berbeda. Fighter Ice Strike langsung bisa mengusir beberapa player. Double kill ternyata connect ke arah Miro yang jauh di bagian belakang dikejar oleh seorang Chell dan Slot akan ikut hilang juga. Perlawanan dari Reis yang mungkin bisa menjadi satu pertukaran tapi ternyata sejauh ini Turtle akan jatuh ke tangan Bigetron by Fatality dan ke hold begitu saja Reis tidak punya kesempatan. Ya, dan ada suara Skypers yang cukup renyah tadi kalau nggak salah dengar ya. Iya. Sudah keluar juga, dipegang oleh Cini. Mencari diganggu. Poka juga hilang. Mega kill. Cepat sekali. Tiba-tiba Bigetron by Fatality mengamuk setelah kalah sebuah teamfight. Wah ini beda banget dengan apa yang terjadi di arah early game ya. Karena tadi di awal Mora sempat ngedapetin kesempatan yang cukup banyak gitu. Tapi secara objektif, seperti biasa untuk Bigetron by Fatality, mereka selalu bisa cari celahnya nih. Kayak kehilangan turtle, oke mereka tukar dengan outer turret. Terus juga sekarang mereka bisa tukar sampai ke arah orange buff. Dan 5.200 langsung Om. Nah ya, ternyata aku salah dengar. Tadi bukan suara Skypers ternyata ya. Suara apa? Suara tembakan kimia. Berarti belum ada ya Skypersnya? Belum. Baru Vival yang mau beli ternyata. Oh, jadi di tangan Vival? Di tangan Vival nanti. Ya. Masa aku salah dengar? Itu baru jadi tuh. Dia nggak percaya dengan Terlalu kuliah visioner sendiri. ya, terlalu visioner ya. Oke, itu jadi sebenarnya adalah prediksi. Prediksi aja ya. Akan ada suara Skypers yang terdengar nantinya. Nah ini nih, ya Skypersnya baru jadi satu ternyata. Iya. Dan satu alternatif di bagian bottom lane yang udah mulai bisa dipegang sama seorang Miro. Tapi satu lagi gagal dan bakal coba dibalikin kalau seorang Fumiego. Nice cover dengan satu buah barrier yang langsung menutup jalan. Tapi lihat, pergerakan dari Vival mau coba untuk tetap kejar ke arah Miro atau sekarang mengganti target ke arah Mutei dan gak dapet dua-duanya Om. Yap, masih bisa di cover ternyata ya. Masih bisa di cover tadi oleh Miro yang kembali lagi untuk membackup biar Mutei gak tumbang. Cuman mappingnya begitu by Fatality mereka pegang secara sepenuhnya juga. Miro seharusnya bakal cukup berbahaya sih, cuman dia masih under level ya. Yang membuat dia harusnya kesulitan dari sisi pull HP-nya dia. Sisanya wah ini sini lihat tuh. Sangat annoying sekali, Poppins gak bisa kemana-mana harus buang flicker. Aduh sayang banget sih satu flicker ya. Hanya dengan, maksudnya hanya untuk menjawab basic attack dari Kimi, bukan untuk ultimate atau untuk teamfight juga. Dan sekarang satu kali defense di area mid lane menit ke-8 sudah berhasil dipecahkan. Lord terbuka dengan lebar juga. Dan Bigetron by Fatality mereka pengen menyelesaikan dulu nih untuk inner turretnya. Tapi Slot coba untuk maju sendirian. Traction Pulse yang kode karena 3 player sekaligus. Follow up damage sudah sedia juga Poka. Masih bisa menarik diri bahkan masih sempat untuk membuka Fighter Ice Strike. Sehingga Bumi Eko berhasil di take down. Sedikit space tercipta bagi seorang Miro. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh seorang Vivian. Dia bisa pegang 2 player bahkan triple kill dari Chell. Wah itu lihat sininya bahkan sampai di dalam ya. Main Walah. Main tapi ya that's it. Ini seharusnya bakal menjadi penutup sih buat Bigetron by Fatality. Mereka akan end the game dengan sangat-sangat cepat juga. Wow, 1 minion terakhir dan 8 menit 59 detik saja waktu yang